Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana? Ya, tepuk tangan saja harus diminta ya. Sebetulnya tadi udah mau tepuk tangan tapi terpana karena saking bangganya. Ini adalah generasi Qurani yang bagaimana sudah disampaikan Bapak Ibu ada di ruangan ini adalah di jalan yang benar, yaitu mudah-mudahan semua yang ada di ruangan ini terbebas dari riba. Allahumma amin. Oke, Bapak Ibu, sore ini pasti akan seru sekali. Acaranya kita kemas sangat cair. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ingin mencair juga boleh seperti es ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan dan sebagainya boleh. Sore ini kita bisa bersharing session, bisa bertanya-tanya tentang hal apapun berkaitan dengan bisnis. Karena apa? Sudah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi bahwa kita kalau mau kaya harus berbisnis ya. Karena kalau kita tidak berbisnis, nanti orang lain yang berbisnis, kita hanya akan menjadi penonton dan konsumen saja. Oke, untuk lebih memantapkan, kita akan simak perjalanan bin Daud, ya, langsung tidak kaleng-kaleng, langsung dari ownernya. Yang backgroundnya Bapak Ibu kebayang mungkin backgroundnya NDA gitu ya, bukan. Backgroundnya sarjana teknik, iya. Kemampuannya adalah ngebor minyak, nah, tetapi bisa ngebor penghasilan melalui berdagang. Kita sambut dengan tepuk tangan meriah, Mas Anggo Sudbianto, sarjana teknik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terima kasih kita aturkan alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita diberi dua nikmat di sini, nikmat kesehatan dan juga nikmat waktu luang. Alhamdulillah juga Bapak Ibu semuanya jauh-jauh ya dari Semarang, dari Karawang, terus kemudian dari Banjarnegara, Purbalingga, Kroya, Cilacap, dan dari Purwokerto sendiri sudah meluangkan waktu untuk acara pertama kita di tahun ini, gathering Bidawun Etika. Jadi sudah dijelaskan sama Pak MC ya, Pak Cito, bahwa ini adalah acara pertama kita dan insya Allah akan berlanjut. Tapi kan 2 bulan, 3 bulan kan tekor nanti saya ya mungkin tanpa lebar dan sekitar Pak Suto, secara background memang saya dan istri itu gak ada background fashion sama sekali ya Pak dan Ibu. Jadi saya S1 di Teknik Mesin, S2 nya juga dari mesin di Bandung, terus istri S1-nya malah arsitek, S2-nya pelapor, istrinya dia sipil, jadi nggak nyambung dengan fashion. Tapi kita melihat bahwa tadi dari salah satu intiba kita kepada Rasul adalah kita untuk melanggengkan berdagang. Jadi salah satu sunnah Rasul adalah berdagang. Kita mencoba untuk menguatkan ekonomi Islam melalui perdagangan, dan yang paling cocok dari kita adalah pedagang fashion ya. Dan alhamdulillah kita dipertemukan dengan etika, safety, dan makanya itu tagline kita adalah nama tokoh kita bin Daud. Jadi mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah singgah di Madinah, di Mekah, familiar dengan kata bin Daud. Itu tokoh kelontongan besar yang ada di Tanah Haram ya. Dan kita juga tagline-nya kita beri spirit for good. Jadi semangat untuk melakukan perbaikan. Jadi kita ingin bin Daud ini membawa kebaikan baik kepada kami khususnya dan kemudian kepada umat Islam dan kepada lingkungan di sekitar kami.
mungkin sekitar di Purwokerto maupun ke lingkungan yang lebih luas. Amin. Dan juga terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah ada di sini dari agen atau reseller Bidau Etika. Sebenarnya banyak yang kita undang ya, karena total reseller Bidau itu ada sekitar 60 reseller tersebar di beberapa kota, dan dia masih berkembang dan semoga akan terus berkembang. Dan yang aktif saat ini yang datang, konfirmasi datang sekitar berapa Mbak Soki? 12 ya, ada 12 reseller. Ya mungkin sedikit mengenai perjalanan Bidau ya. Oh ya, jadi tadi saya tuh sudah sama day-to-day saya bekerja di Jakarta, di BD, jadi di UGAS, kalau istri di PU, dan juga jadi dosen di UI. Jadi mungkin secara day-to-day yang paling banyak berinteraksi dengan Bapak Ibu semua itu dari kakak saya, Bu Ani, Pak Arno, terus kemudian dari teman-teman seperti Pak Sogi dan lain-lain ya. Kita banyak di belakang layar, jadi mungkin ini pertemuan kita pertama kali ya. Bahkan dengan Bu Ani dan Bapak yang sudah menjadi store baru ketemu saya di sini. Selamat datang. Nah, ini sedikit cerita ya, mungkin flashback mengenai perjalanan Bidau. Jadi kita buka toko Bidau itu di 2020, di bulan Februari kita mulai buka pintu toko, dan kebetulan yang ketika Februari kita buka pintu toko, bulan Maretnya itu PPKM, jadi langsung diuji ujian yang sangat berat gitu. Jadi baru buka toko langsung disuruh sama satpol pp tutup toko, kebayang, dan operasional terus berjalan. Karena operasional terus berjalan dan kita juga dengan beberapa karyawan kita ya akhirnya mau nggak mau itu mungkin yang membuat semangat kita, akhirnya membuat apa ya, daripada ngapa-ngapain kita mulai bergerak di bidang sosial. Waktu itu kita teman-teman kita suruh bagi-bagi masker, bagi-bagi sanitizer gitu ke teman-teman. Terus kemudian juga di mulai bulan Juli setelah Lebaran itu kita mulai membuka program kita, program Al-Quran, terus mulai berjalan di 2020. Alhamdulillah COVID sudah mulai turun ya, dan Lebaran itu mulai tertolong. Setelah Lebaran beroperasi atau offset itu ya lain-lainnya awal mulai berdiri ya. Terus kemudian di 2021 sebenarnya kita jualannya itu jualan semua produk yang ada di Tanah Abang Pak, teman-teman itu. Jadi kita sendiri karena kita ada background fashion ya, dari kita jalan-jalan ke Tanah Abang sama istri, naik motor, terus kita pilih-pilih aja produk-produk yang kira-kira cocok kita jual di motor gitu. Terus dan itu akhirnya ternyata setelah kita belajar mengenai branding, belajar mengenai positioning, hal yang apa ya, kalau belum kenal dari sini ya tantangan branding master branding itu ternyata itu bukan hal yang bagus ya, bukan strategi yang bagus untuk mengawali berusaha. Jadi kita harus mempunyai positioning yang tepat di bidang usaha kita. Kita nggak bisa berada di zaman lagi palu dada, masuk dada itu susah untuk membuat brand produk kita. Jadi mulai fokuskan pada brand kita. Pertama kali kita ambil dari Lampung, dari Lampung yang punya brand ambassador. Kita harus ambil dari Lampung, dan saya dibayarin mungkin kan gratis kan dari Lampung, itu subsidi teman. Jadi terus mulailah pengenalan brand Etika, saya beli, terus kita kenal dengan ownernya Pak Asep dan Julia. Yang kedua dipertemukan dengan beliau. Kemudian kita mulai membandingkan kualitas bahan, jahitan, dan bandingkan dengan produk lain. Ternyata kita melihat ini brand yang sangat potensial dan belum tereksplor di wilayah Jawa Tengah terutama ya, terutama di Banyumas, Purwokerto. Jadi kita beranikan, kayaknya cocok nih kita ambil branding ini. Kita ambil ambasadornya
etika, terus kemudian settingan kita menjadi distributor. Dan kemudian kita buka store mulai di November 2021, kita mulai grand opening store kita rubah total Windows yang tadinya toko baju yang berbeda, kita rubah menjadi store etika, sehingga tampilannya seperti saat ini dan Bapak Ibu sudah biasa beretika ya. Kemudian di 2022 itu merupakan tahun pertama kita menjadi ambassador etika, dan alhamdulillah ya, di beberapa bulan kemarin dari ranking dari etika, Bidang etika mendapat peringkat ke-35 dari total perusahaan ambassador Indonesia. Ya, ini pencapaian yang cukup luar biasa dari teman-teman yang ada di store, terutama yang teman-teman dari store. Terus kemudian di 2023 ini awal mungkin mulai bulan November kemarin ya, November sampai bulan Januari kita mulai membuka program Hujan kepada partner dan agen bidang etika, dan beberapa pemenangnya sudah ada di sini alhamdulillah. Terus kemudian ini yang cukup tidak disangka-sangka ya, mungkin rezeki datang dari tempat yang tidak diduga-duga. Kita juga nggak menyangka di tahun kedua kita membuka toko. Jadi antara periode Januari sampai April dengan 4 bulan awal, ini 3 bulan yang paling besar sampai ke Ramadan kemarin, itu secara omset itu sudah 3 kali ya, kalau omsetnya 2-3 kali ya, dari omset awalnya di 2022. Jadi ini dibayangkan di 2020 mungkin bisa dibilang kita sekolah sama sekali ya, maksudnya karena kita awal itu ya, kita baru mendapatkan pemerintah 2021 sudah mulai lumayan, saya membuka etika store di 2022, omsetnya sekitar 5 kali dari omset 2021, dan 2023 ini sekitar 2-3 kali lipat dalam 4 bulan dibandingkan omset setahun di 2022. Alhamdulillah ini semua berkat Allah juga, dan alhamdulillah juga karena omset kita ini akhirnya kita mendapatkan reward 3 ke Thailand besok. Jadi insya Allah bulan nanti Bapak sama Bapak saya akan ke Thailand di bulan Juli ya, di 5-6 Juli ya, 5-8 Juli nanti bertiga akan ke Thailand. Kalau nanti bermain sama istri ya, tapi itu yang sendiri gak ada sendiri. Oke, jadi itu mungkin sekilas mengenai Daud. Jadi kita masih berkembang dan semoga perkembangan kita, pertumbuhan kembang kita juga atas bantuan dari Bapak Ibu semua sebagai agen reseller. Mari bagi kita sebagai keluarga di bawah kita, semoga kita berkembang bareng, saling sharing. Jadi yang mungkin yang nanti akan sedikit sharing dari Buratif mengenai online ya. Terus terang kemarin 6 bulan terakhir itu TikTok kita itu terjual berapa? 3.600 ya, 3.600 pieces dari online. Ya itu juga kan itu benar-benar teman-teman itu dinamis banget. Jadi TikTok yang awalnya ini diceritakan beberapa sama Buratif. Jadi yang awalnya ada yang pesan satu aja kita udah semuanya minta ampun. Dari teman-teman cuma 10 orang viewer, akhirnya berapa kali beli satu dan senang sampai dalam 1 bulan sudah ada 3.200 bisnis penjualan. Itu mungkin sedikit yang berbeda dari Buratif dari saya. Selanjutnya, oke, kemudian mungkin sedikit ini ya, sedikit informasi. Jadi selama ini kan
semua di tempat kami di Daud, Bu Afi ya, saya. Jadi kemarin mulai pertengahan Ramadan kita angkat Mbak Sofi sebagai manajer store. Begitu Mbak Sofi? Karena kenapa? Karena saya sendiri sangat membutuhkan Bu Afi untuk membantu saya di Kota Al-Quran. Terus terang yang paling intens untuk fokus offline program adalah istri saya berarti, dan saya fokus di Kota Al-Quran. Jadi Al-Quran yang pertama dengan menggunakan nama di masing-masing offline-nya itu biar kita itu sudah saat ini sudah tersebar 32.000 Quran di semua beberapa hadis di Indonesia, dari Aceh sampai ke Papua dalam waktu sekitar 3 tahun. Mungkin itu maaf dari kendala teknis ya. Mungkin itu sedikit dari saya. Saya kembalikan ke Pak Sikon, Direksi. Terima kasih. Terus saya ini tidak ada masalah karena beliau kita mengenai terima kasih. Sekali saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Anggoro. Yang biasa sekali. Ini sambil dia semangat ya. Tadi kita sudah tahu semua apa tagline-nya Bidaud ya. Kalau saya bilang Bidaud, Spirit for Good ya. Siap ya? Bidaud. Oke, ini masih latihan loh ya. Belum dinilai. Hati-hati di belakang ada yang menilai ini ya. Yang paling semangat nanti akan ada door prize-nya ya. Oke. Bidaud. Bidaud. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi disampaikan ada omset sampai dengan 6.000 ya, 6.000 which is selama 3.000 ya Mas, 3.000 selama 6 bulan. Berarti kebayang nggak Bapak Ibu, 1 bulan itu terjual 500-an. Dan kalau itu di tokonya Bapak Ibu, wis berjubel banget ya Bu ya, wis sikut-sikutan dan sebagainya. Inilah kekuatan dari online store ya. Ini adalah online shop yang harus kita manfaatkan. Oleh karena itu, tanpa berpanjang lebar, kita akan belajar bersama, kita akan bersama-sama menyimak bagaimana tips dan triknya untuk meningkatkan penjualan omset Bapak Ibu sebagai reseller dan juga partner dari Bidaud melalui
juga offline store. Kita sambut beliau owner Bidabur, Mbak Dr. Ratih Fitriani. Monggo Mbak Ratih, tepuk tangan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Perkenalkan, nama saya Ratih Fitriani. Seperti Mas Dolan tadi sampaikan, mungkin kita jarang bertemu, tetapi hati kita tetap dekat. Tadi saya sudah sempat beberapa obrolan ya dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi ternyata kami sebenarnya di tahun pertama, tahun kedua itu kami menjadi penonton untuk online store yang sudah sangat banyak ya di luar sana. Tetapi rasanya kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Itu semangat yang selalu kami tekankan ke diri kami sendiri dan juga tim tentu saja. Yang tentu saja dukungan tim store Bidabur itu sangat luar biasa, mau menjalankan dinamisnya antara offline dan online. Jadi di awal bulan November itu teman-teman toko mencoba Shopee, tapi ternyata sepertinya memang jalan kita tidak bisa berjualan di Shopee karena satu dan lain hal, dan ternyata memang banyak sekali potongannya gitu ya, sampai 6%, sampai kata Mbak Desi Fadila sampai 8% ya kalau sudah start seller. Bapak Ibu sekalian, untuk di TikTok Shop potongannya hanya 1%. Jadi ini sangat mendukung kita sebagai seller untuk bisa berkembang lagi di dalam penjualan TikTok Shop. Yang pertama kali kami pikirkan itu adalah bagaimana membagi stok antara offline dan online. Awalnya ini kami juga diskusi ya sama teman-teman di toko. Sudah Bu, kita bagi dua saja. Barang datang bagi dua, 50% masuk stok TikTok, 50% stok offline. Ya. Untuk awal-awal bulan-bulan November, Desember, di mana penjualan offline dan online juga masih belum terlalu tinggi gitu ya, itu masih oke. Ketika ada yang kurang kita masih bisa ambil. Kemudian sebaliknya, kalau offline masih ada yang dibutuhkan, kita bisa ambil dengan tenang gitu ya. Tetapi begitu sudah bulan-bulan 2 minggu mendekati Ramadan, itu kita sudah tarik-tarikan gitu. Akhirnya kita putuskan, dan dari bulan-bulan November, Desember, Januari itu kita melihat, kita belajar bahwa yang kencang di online itu adalah produk safety. Sehingga ketika ada produk safety datang, masuk TikTok semua, masuk stok TikTok. Nah, tetapi ada satu produk atau satu bisnis yang tetap kita taruh di gabungan toko offline. Kalau ada yang berminat, kita langsung ambilkan, kurangi dari stok TikTok. Itu untuk mencegah jika ada yang check out di TikTok, nanti mereka tidak ada barangnya. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu sekalian pahami, bahwa TikTok itu sangat menjaga customer. Kalau kita sebagai seller, artinya apa? Banyak sekali batasan-batasan dan banyak sekali hal-hal yang harus kita pelajari sebelum kita berjualan. Karena akan banyak pelanggaran yang kita dapatkan kalau kita tidak paham apa-apa yang menjadi kebijakan-kebijakan di TikTok. Salah satunya adalah ketika kita mengatur produk, ya. Gimana teknik aja gitu ya.
Kamu